sore Bapak Adi Mursalin, SEMM. Saya Delayana dari kelas Manajemen Pagi C dengan NIM 181041673. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang metode transportasi. Pengertian dari metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Kemudian alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke tempat tujuan yang berbeda-beda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode stepping stone. Langkah-langkah pemecahan masalah yaitu yang pertama menyusun tabel alokasi, yang kedua prosedur alokasi, dan yang ketiga mengubah alokasi secara trial dan error. Untuk langkah yang pertama yaitu menyusun tabel alokasi. Misalnya X, Y, J yaitu banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Misalnya dari W ke A, sumber 1 ke tujuan yang pertama. Nah, nilai X, Y, J inilah yang akan kita cari. Kemudian yang kedua yaitu prosedur alokasi. Pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat laut atau Northwest Corner Rule. Mulai dari sudut X dialokasikan sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Setelah itu, bila X, Y, J merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan dengan mengalokasikan pada X, Y, J plus 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Bila tidak, alokasikan ke XI plus 1, kemudian J dan seterusnya hingga semua kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terisi alokasi biasanya disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong disebut segi 4 air. Jumlah rute yang dilalui yaitu jumlah kolom plus jumlah baris dikurang 1. Selanjutnya, mengubah alokasi secara trial error. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan, misalnya dari W ke C, H ke A, HC, PA, dan seterusnya untuk dievaluasi. Kemudian yang kedua, dengan dimulai dari jalur ini, telusuri jalur dengan jalur tertutup melewati jalur yang sebenarnya terpakai. Kemudian yang ketiga, di jalur yang tidak terpakai berilah tanda plus ya. Kemudian jalur selanjutnya tanda minus dan seterusnya sesuai dengan jalur yang dikalkulasikan. Kemudian yang keempat, hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. Kemudian yang kelima, ulangi tahap 1 sampai 4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka solusi optimalnya dapat diketahui. Namun jika ada yang kurang dari 0, maka memungkinkan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Baik, sekarang kita langsung kepada contoh yang pertama. Suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, H, dan P. Sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ke 3 gudang. Penjualan di A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama kita buat tabelnya dulu seperti ini.
Ini contohnya. Tabel yang pertama, tabel 1, yaitu kapasitas pabrik. Nah, di kapasitas pabrik ini terdapat pabrik W dengan kapasitas produksi tiap bulannya yaitu 90 ton. Kemudian pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton. Jadi jumlahnya 200 ton. Kemudian tabel yang kedua, kebutuhan gudang. Ada gudang A, B, dan C. Di gudang A, kebutuhan tiap bulannya yaitu 50 ton. Kemudian yang B, 110 ton. Yang C, 40 ton. Jadi jumlah semuanya yaitu 200 ton. Lanjut lagi ke tabel yang ketiga, yaitu biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Nah, di sini kita bisa lihat dari pabrik W ke A biayanya 20, sedangkan dari W ke B biayanya yaitu 5. Dari W ke C biayanya 8. Selanjutnya dari H ke A biayanya 15. Dari H ke B 20. Dari H ke C 10. Selanjutnya yang P ke A yaitu 25, P ke B 10, kemudian P ke C 19. Nah, kita buat tabelnya dulu seperti ini. Kemudian kita buat tabel baru seperti ini. Tabel barunya seperti ini. Nah, nanti kita isi di kotak-kotak kecilnya ini, namanya sel. Kotak-kotak kecil ini kita isi dengan biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Untuk masing-masing A, B, dan C kita isi terlebih dahulu. Dari W ke A biayanya 20, kita tulis di sini 20. Kemudian dari W ke B yaitu 5, kita tulis juga di B biayanya 5. Oke, selanjutnya yang C biayanya 8. Oke, sudah, kita lanjut ke bawah. Yang H ke A ada 15. Kemudian dari H ke B 20, kita tulis di B. Lalu yang C 10. Nah, selanjutnya yang P, kita tulis yang P. Di A ada 25, kita tulis 25. Kemudian yang B 10. Kemudian C 19, kita tulis 19. Nah, selanjutnya kita isi bagian kapasitas pabrik. Kita isi bagian dari kapasitas pabrik. Nah, kapasitas pabrik ini kita lihat dari tabel yang pertama. Nah, ini dia tabel yang pertama. Oke, jika sudah, kita langsung pindahkan ke bawah, ke tabel yang baru. Kita isi di sini di masing-masing dari ini W, H, dan P. Kita tulis di ujung tabel. Oke, untuk yang W, kapasitas pabriknya yaitu 90 ton ya. Kemudian yang H 60, P 50, dan jumlahnya 200. Ini ditambahkan jadi 200. Oke, selanjutnya kita isi kebutuhan gudang di sini. Di kotak kosong yang paling bawah kita isi kebutuhan gudang A, B, dan C. Kita bisa lihat di tabel yang kedua.
kebutuhan gudang A, B, dan C. Kemudian kita pindahkan ke bawah, ke tabel yang paling bawah, tabel yang baru. Kita isi di bawah kebutuhan gudang. Untuk kebutuhan gudang A itu ada 50 ton. Kita tulis di sini 50. Kemudian B 110. Lalu yang C 40. Nah, jadi jumlahnya sama. Ini jumlah kapasitas pabrik, jika ditambahkan hasilnya 200, dan di sini hasilnya juga sama. Jika ini ditambahkan hasilnya 200. Jadi ini jumlah dari kedua kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu cara pengerjaannya dengan metode stepping stone, yaitu dimulai dari kiri atas ke kanan. Jadi kita mulai dari sini. Yang dicari yaitu ini, kebutuhan gudangnya. Jadi kita lihat mana yang lebih besar, kita bandingkan dengan ini, dengan kapasitas pabrik. Jika di antara ini yang lebih besar, maksudnya yang lebih kecil, maka kita tulis di sini 50 dan 90, yang lebih kecil yaitu 50 dan yang lebih besar yaitu 90. Jadi kita tulis 50 di sini di kotak A. Kita tulis 50. Kemudian di sini 50-nya kita coret. Kita tulis 0. Oke. Jadi karena kebutuhan gudangnya sudah terpenuhi, jadi di bawah kotak A ini, dari WKA ini kita silang karena kapasitasnya sudah terpenuhi. Lalu kita pindah ke bagian ini. Nah, di sini kebutuhan gudangnya 110. Jadi setelah kita cari kebutuhan gudang yang A, ini sudah terpenuhi. Jadi kapasitas pabrik 90 ini dikurangi dengan 50. Jadi sisanya 40. Nah, lalu kita cari kebutuhan gudang yang di bagian B. Kebutuhannya yaitu 110. Nah, 110 ini dibandingkan dengan 40, ini lebih besar. Jadi kita tulis yang kecil, ini pindah ke sini. Kita tulis 40. 40-nya di sini. Oke. Lalu sisanya jadi di sini kita coret sisanya 70. Jadi kita harus cari lagi 70 untuk memenuhi kebutuhan gudang yang di sini, gudang B. Lalu kita ambil yang di sini. Ini 60 sama 70, lebih kecil yang 60. Jadi kita tulis 60 di bawah sini. 60. Jadi sini sisanya 10. Kita mesti cari 10 lagi. Nah, di sini karena sudah tadi kita lupa, langsung ke bawah. Ini kita coret, kita kasih tanda silang karena di sini sudah cukup terpenuhi 90. Ini 50 tambah 40 jadinya 90. Nah, lalu kita isi
yang bagian bawah sini. Ini karena kapasitasnya 60, ini di H kapasitasnya 60, dan 60 ini sudah kepakai, jadi kita coret sisanya 0. Jadi kita kasih tanda silang juga di sini. Nah, setelah itu kita cari nih di sini. Ini kita penuhi dulu yang sini, yang bagian B. Sisanya yang kita cari yaitu 10. Kita ambil dari sini. Nah, jadi kita isi dulu yang bagian C biar lebih memudahkan kita untuk mencari sisa yang 10 ini. Nah, sisa yang 10. Jadi yang C ini kebutuhannya yaitu 40. Nah, 40 dibandingkan 50 lebih kecil yang 40. Jadi kita tulis 40 di sini. 40. Kita coret 0. Nah, ini sisanya ada 10. Nah, 10 ini kita pindahkan ke sini untuk memenuhi yang kebutuhan gudang bagian B. Jadi kita tulis 10 di sini. Oke, ini sudah terpenuhi, kita coret 0. Ini sudah kita coret jadi 0. Nah, jika semuanya sudah terpenuhi, ini sudah terpenuhi. Nah, lalu kita akan menghitung biaya-biayanya. Jadi, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama adalah caranya gini. Nah, kita lihat yang bagian pertama, dari W ke A itu 50 dikali 20, biayanya 20. Kita kalikan dengan yang ini. Nah, untuk yang dikasih tanda silang ini kita tidak perlu menghitungnya karena ini tidak ada nilainya. Meskipun ada biayanya, tapi di sini tidak ada. Kebutuhannya tidak ada. Jadi kita tidak perlu menghitung ini, kita ambil yang ini saja. Jadi kita tulis di sini 50. Kita tulis dari W ke A dulu. Dari W ke A itu 50 dikali 20, B-nya 20. Jadi kita hitung begitu seterusnya. Oke, selanjutnya dari W ke B 40 kali 5, dari H ke B 60 kali 20, dari P ke B 10 kali 10, dari P ke C 40 kali 19. Nah, hasilnya kita tambahkan jadi totalnya ada 3.260. Itu untuk biaya pengangkutan alokasi tahap pertama. Ini sudah kita pindahkan ke sini. Jadi hasilnya ini 3.260. Itu adalah total biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai metode transportasi dan contoh dari metode stepping stone dan penjelasannya. Jika ada yang kurang atau saya salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Dan untuk metode-metode yang lainnya saya belum bisa jelaskan karena belum dipelajari cara-cara mengerjakannya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.